Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, teman-teman. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dikurangkan rezekinya. Amin. Bagi yang baru pertama kali melihat video saya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya yang sudah like dan sudah subscribe. Terima kasih dukungannya. Oke, video ini seperti biasa ya, saya akan membagikan seorang operator. Ini kebetulan saya lagi masuk malam ya, teman-teman. Apa saja kegiatan saya dalam 1 jam perputaran pekerjaan. Mari kita ikuti sama-sama. Oke, seperti biasa saya masih sama ya, masih mengoperasikan unit Komatsu HD785. Jadi, kalau kerja malam seperti ini stamina-nya itu 2 kali lipat. Jadi kita itu istirahatnya harus sebelum siap bekerja. Baik, apa saja halang rintangnya malam ini, mari kita lihat sama-sama sambil kita membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi di produktivitas peralatan tambang. Mari kita ikuti sama-sama, jangan skip. Siapa tahu nanti ada informasi penting yang memang saat ini teman-teman perlukan, terutama bagi teman-teman yang lagi berproses ingin melamar atau sedang mengajukan lamaran di perusahaan pertambangan. Semoga saja di video ini nanti ada sesuatu hal yang memang akan dipertanyakan ya, atau akan dijadikan bahan tes buat teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, di setiap pekerjaan di pertambangan, apalagi ini di pengangkutan material, ini banyak istilah-istilah yang mungkin teman-teman perlu tahu, seperti cycle time, load time, sama level muatan, level kosongan, atau spotting time, dan lain-lainnya. Nanti bisa kita bahas satu persatu. Mungkin kalau video ini tidak sempat bahas semuanya, mungkin video saya yang lainnya akan kita bahas. Itu cycle time. Jadi cycle time itu adalah waktu edar. Yang dimaksud waktu edar itu, jadi perjalanan kita dari pertama kita berangkat setelah muatan full ya, atau biasanya setelah bagian pertama ya, bagian pertama tumpah di vessel kita, itu sudah dihitung ya, itu sudah dihitung cycle time. Ya mungkin kalau penjelasan saya ini salah ya silakan di komen ya teman-teman, untuk ya menambah pengetahuan. Jadi cycle time itu adalah hitungan waktu edar. Jadi
Jadi saat kita pertama bahkan itu tumpah pertama kali di vessel kita itu sudah terhitung. Mungkin kalau di hitungan engineering itu akan ada perinciannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ya operator tahunya biasanya itu cycle time itu ya. Jadi kita harus ngerti. Kadang kita kan dikasih pertanyaan apakah kita mengerti tentang cycle time ya. Maksud dari cycle time seperti itu. Jadi cycle time itu adalah waktu edar yang diperlukan oleh sebuah alat angkut. Jadi mulai kita loading point sampai ke disposal itu hitungannya teman-teman ya. Jadi perputaran kita dari muat, travel kosongan sampai ke travel muatan, sampai kembali lagi kosongan ke loading point. Jadi ya sedikit banyak saya harus tahu juga. Jadi kita nggak cuma datang muat terus berangkat ke disposal terus muat lagi gitu, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus ngerti hitung-hitungannya. Jadi biar nanti bisa sesuai ya. Jadi alat produksi itu produktivitinya itu bisa terpenuhi. Jadi nggak tekor, karena setiap produksi itu pasti ada budgetnya sendiri-sendiri. Jalannya lagi sedikit rusak ya teman. Nanti mungkin habis hujan dan alat supportnya masih belum datang. Ada sebagian alat supportnya yang rusak. Nah ini kita sudah hampir mendekati. Jadi kerja malam itu harus selalu fokusnya 2 kali lipat ya teman-teman, karena jarak pandang kita itu lebih terbatas ya. Apalagi yang notabene itu kodratnya manusia itu kan kalau malam tidur gitu. Saat kita dipaksa diharuskan, maksudnya diharuskan untuk bekerja pada malam hari ya, sebisa mungkin kita memaksimalkan waktu istirahat. Jaraknya hampir 3 kilo ya, 2,2 jaraknya teman-teman, 2,2 kilo. Jauh sih masih ya, 2 kilo. Hari ini saya alat muatnya ini pakai Hitachi 1200. Jadi mungkin sedikit agak lama untuk loading time-nya. Karena teman-teman yang sekarang ini sedang berproses di salah satu perusahaan pertambangan, saya doakan semoga prosesnya lancar dan diterima, bisa bekerja. Kalau prosesnya harapannya semoga lancar. Ini red kedua saya di jam ini ya. Yang mudah-mudahan kalau durasinya nanti nggak kepanjangan, mau saya lihat sih 1 jam itu kita dapat berapa di sini. Mau saya riset juga. Karena biasanya saya loading itu di Hitachi 2500 ya. Dengan jarak sekitar 1,5 itu bisa dapat 5 red ya. Biasanya matching fleetnya itu pakai 5 red. Oke, ya ini mumpung saya sedang di loading point,
Nah, nanti pasti ada istilah seperti istilah spotting time ya teman-teman. Nah, spotting time itu seperti ini. Kalau bahasa sederhananya kita itu posisi kita memposisikan diri untuk dimuati, itu namanya spotting time. Menempatkan seberapa waktu yang kita perlukan untuk memposisikan alat angkut ini sampai bucket pertama ditumpahkan, itu yang namanya spotting time. Jadi kita sebagai operator juga harus jeli ya teman-teman, jangan sampai nunggu ekskavator itu gantung bucket ya itu tadi. Tapi terkadang ya kita bisa salah persepsi juga, terkadang maksudnya si ekskavator itu dia mau memperbaiki loading point juga, tapi kita karena kita mengira dia itu sudah mau mengambil material untuk dimuat, nah itu kita kadang terlalu cepat mengambil posisi. Nah itu justru malah bahaya ya teman-teman, bisa jadi kita malah mengganggu aktivitas si ekskavator tersebut. Nah seperti ini. Nah, jadi saat ekskavator sudah mulai mengambil material seperti itu, bisa mungkin kita melakukan manuver ya teman-teman. Nanti kita hitung berapa detik kita mengambil spotting time ini. Dan ingat, dalam pengambilan spotting time itu kita harus berhati-hati dengan abuse ya, abuse transmisi itu yang sering terjadi. Oke, ini jam menit ke nah itu ada istilah lagi namanya abuse, itu mungkin akan saya bagikan pengalaman saya di mungkin ya di video-video berikutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa ikuti terus channel saya ini teman-teman, jangan lupa dukungannya. Nah, daripada kita ngikutin channel-channel yang nggak karu-karuan, yang penting seperti channel-channel tutorial seperti ini ya teman-teman, yang jelas bisa bermanfaat buat kita. Nah ini yang dinamanya loading time itu biasanya waktu dimana operator ekskavator menumpahkan material pertama kali di vessel kita sampai selesai kita berangkat dan menginstruksikan berangkat sampai muatan kita penuh, itu biasanya dinamakan loading time. Tapi biasanya di setiap perusahaan pertambangan itu ada istilah-istilah tersendiri ya, tapi rata-rata sama, bahasa engineeringnya itu sama. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit teman-teman ya. Jadi kita mulai muat, kita berangkat, dumping, lalu kembali lagi ke loading point itu memakan waktu sekitar 15 menit. Nah itu tadi klakson, kita berangkat. Nah ini sebenarnya teman saya ini terlalu jauh ya,
antrinya. Ya itu tentu saja sangat berpengaruh ya teman-teman, sangat berpengaruh sekali. Kita terlalu jauh mengantri itu berpengaruh juga di produktivitas ya. Meskipun ya dari kita yang orang awam mungkin ngomong wah cuma berapa menit doang anunya selisihnya, tapi kalau di hitungan produksi itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi usahakan kita ini mengantri ya seperti standarnya aja, mengantri minimal ya jarak antri kita itu 1 kali panjang unit, itu ada jadi atuannya. Terkecuali kalau kondisi loading point-nya itu tidak memenuhi syarat ya, karena mungkin kita ada apa namanya pelebaran loading point dan memang frontnya itu masih sempit ya, itu mungkin ada sendiri ya, keterangannya pasti ada sendiri, dan budgetnya ya beda ya, tidak bisa disamakan. Nah, kalau sama teman-teman kontes itu kebanyakan ya paling ditanyakan seperti itu teman-teman ya, paling ditanyakan apa itu cycle time, apa itu matching clip, rata-rata seperti itu yang dipertanyakan. Dan kalau trainer itu sering menanyakan, yang paling sering kalau trainer kan masalah pengoperasian ya teman-teman. Jadi kita yang paling banyak itu paling ditanyakan tentang kesalahan prosedur, banyak ya kesalahan prosedur itu, apalagi yang tidak makan abuse, itu banyak abuse sebenarnya teman-teman. Ya abuse itu gak hanya di transmisi ya teman-teman, teman-teman akan mendengar istilah abuse transmisi. Jadi abuse itu adalah kesalahan, itu kata dasarnya, kesalahan. Jadi kalau kita di bahasa operator ini, bahasa teknikalnya itu abuse itu pokoknya ya definisinya itu segala macam kesalahan ya, kesalahan operasi yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan, itu namanya abuse. Itu versi banyak ya teman-teman. Segala macam kesalahan operasi itu disebut abuse. Ya mungkin nanti ada video tersendiri ya yang kita membahas tentang abuse ini. Nah, pada saat teman-teman di posisi menanjak seperti ini, usahakan lever transmisi kita lock aja ya. Nah, tujuannya apa? Kalau kita lock ini, yang pertama material itu nggak akan tumpah-tumpah ya, meminimalisir material itu tumpah-tumpah. Nah itu salah satu tindakan yang salah teman-teman ya. Unit depan memberikan kode sen kiri, nyuruh saya mendahului ya. Nah itu nggak boleh sebenarnya ya, apalagi ini tanjakan. Nah, kembali lagi ke masalah lock tadi ya. Kita lock tujuannya adalah untuk itu tadi, pergerakan unit itu biar smooth ya, smooth, jadi material itu tidak tumpah-tumpah teman-teman ya. Kalau material tumpah-tumpah di jalan sepertinya, biasanya yang marah-marah itu operator diesel teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau ini kan sejenis HD, OHD itu kan transmisinya otomatis ya teman-teman. Jadi saat mereka engine itu merasakan perlu penambahan transmisi, perlu penambahan gigi, dia pasti akan menambah, nggak peduli ditanjakan kah, dia di mana lah. Kalau terasa dia itu tenaganya udah mulai memerlukan ditambah, pasti dia akan menambah sendiri, dan efeknya pasti unit itu akan apa ya namanya,
ngecut-ngecut gitu ya, kayak apa ya bahasanya itu sederhana ya, kayak mental-mental gitu karena efek dari perpindahan gigi tadi itu. Jadi kalau kita lock kan otomatis dia akan bertahan di gear tertentu saja. Misalnya kita lock di satu, pasti dia akan di satu aja. Jadi mulus saja dia. Materialnya juga bahkan ya nggak menjamin nggak bakalan tumpah, enggak. Cuma itu selama pengalaman saya ini yang jelas minim dari tumpah itu. Bahkan saya sering mengoperasikan unit seperti itu, dia nggak tumpah ya teman-teman, jarang tumpah. Meskipun kayak apa fullnya muatan tuh, paling tidak yang tumpah sedikit karena ya semut dia. Itulah gunanya kita lock di gigi tertentu. Nah seperti ini teman-teman, ini saya lock ketiga, sementara dia memerlukan gigi satu, akhirnya dia chip down ya. Nah efeknya tadi itu, jadi unit ini akan ngecut-ngecut, mengayun-ngayun gitu. Jadi ya otomatis materialnya kayak diayak aja itu kan, tumpah dia. Jauh, lumayan jauh ya ini saya dampingnya teman-teman. 2 kilo 2,2 kilo 200 meter dengan payload 125 ton ya. Sebenarnya overload sih ini, tapi karena ya mungkin unitnya masih kuat aja jadi nggak apa-apa lah. Kalau tanjakan kita lock ya teman-teman, kita lock transmisinya di transmisi di mana biasanya dia bertahannya. Kurang ya komunikasinya, bahaya. Jadi usahakan tuh kalau kita damping ya teman-teman, kita cari aja tempat yang waduh ini malah sela-selanya yang sebenarnya dampingan itu kalau bisa ya teman-teman jangan, apalagi teman-teman ngasih tes ya, jangan sampai loncat-loncat ya teman-teman. Kita ikuti saja tumpukan yang ada itu, kita lanjutkan tumpukan yang ada, jadi dampingan itu kelihatan rapi. Itu pasti jadi nilai lebih buat teman-teman nanti kalau aku tes. Ya ini ada buzzer alarm ya teman-teman. Buzzer alarmnya ini berbunyi karena posisi dam bodi saya masih naik. Nah seperti biasa kan, kita naikkan untuk menghabiskan, kita majukan untuk menghabiskan material. Setelah itu ya kita turunkan, posisi parking brake nyala. Oke, jalan lagi. Seperti itu ya teman-teman ya, simpel aja sebenarnya kerjaannya, cuma yaitu harus konsentrasi ya, harus memerlukan stamina yang lumayan kuat, karena ya kurang lebih berkisar 11 jam kita diombang-ambingkan oleh unit sebesar ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Dan
subscribe-nya. Oh, ini kita perjalanan kembali lagi ke loading point atau front loading. Jadi banyak istilah-istilah di pertambangan ini yang mungkin di video-video lainnya nanti akan saya bagikan, teman-teman. Kayak kota di tengah hutan. Untuk video saya kali ini mudah-mudahan memberikan umur dan bisa memberikan video-video bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa didukung channel saya terus ya, teman-teman, supaya kedepannya channel seperti ini bisa lebih berkembang lagi ya, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.